Baik, teman-teman, ini kisah dari seorang anak yang bernama Him Rajab. Kejadiannya kalau tidak salah 28 Oktober 2024. Him Rajab usianya 5-6 tahun. Sekali lagi, ini tubuh kita yang bernama Palestina. Him Rajab dibawa bersama keluarganya ke rumah sakit dengan mobil ambulan. Saya nggak kuat napasnya. Teman-teman, ini kisah nyata. Di dalam mobil itu, di dalam mobil ambulan itu, bunda sama ayahnya tak terselamatkan. Him Rajab selamat. Mungkin kalau ditanya, dia inginnya sama seperti ayah bundanya, sudah gak ada di situ lagi, gak ada lagi di kota Gaza. Tapi Allah punya cerita lain, teman-teman. Allah yang maha berkehendak. Kedua orang tuanya pun syahid di dalam mobil ambulan. Him Rajab selamat. Kita tidak ada yang ingin kehilangan orang tua, teman-teman. Kalian jarang ketemu sama ayah bunda kalian, pasti rindu. Jangankan kalian, kedua orang tua kalian juga rindu. Demi Allah, bunda mungkin sedih di rumah, tapi dia berusaha untuk tegar karena rindu sama anaknya. Demi Allah, teman-teman, ayah pun seperti itu. Saya berharap kalau keduanya datang, jangan hanya cium tangan, tapi peluk. Dan putri, cinta pertama anak perempuan itu pada laki-laki, pada ayah. Ayah bangga kalau dipeluk sama anaknya. Kalau saya selalu mengatakan kalau ayah itu pahlawan, teman-teman. Ayah gak peduli dengan terik matahari ketika dia bekerja. Dia gak peduli dengan air hujan ketika dia bekerja. Itulah ayah kalian. Terkadang kehujanan, bajunya basah. Ada yang ayahnya kerjanya jalan kaki, ada yang kerjanya naik kapal laut, ada yang naik kereta Honda. Apapun profesinya, dialah pahlawan. Ada yang kerjanya mencampur di kebun, terbakar kulit jadi hitam, terbakar matahari. Gak peduli ayah. Uangnya dia berikan buat anak dan istrinya, itulah pahlawan. Dapat nih anak putrinya uang jajan dari ayahnya, dikumpulin uang jajannya, diberikan skincare putih anak putrinya, ayahnya hitam, tegang, berjuang buat anaknya. Terkadang kerja pakai sandal jepit ayah, anak putranya ngumpulin uang jajannya dari ayahnya. Tiba-tiba pakai sepatu Air Jordan, ayah sandal jepit. Itulah ayah kalian. Terkadang kalau lagi gak punya uang, ayah dia tahan perutnya. Ditanya sama kita, ayah gak makan? Ayah sudah makan, padahal belum. Dia rela puasa, yang penting anaknya makan. Teman-teman, kalau dia sudah tidak ada, rindu kita. Kalau dia sudah dipanggil sama Allah, kangen kita. Makanya kalau punya kesempatan peluk-peluk. Jangan teman-teman peluk ketika ayah sudah dibalut dengan kain kafan, terpejam matanya, tertutup mulutnya. Hari itu dia tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Tangannya nggak bisa lagi membelai kepala kita. Saya berharap tolong peluk ayah kalian. Bilang di telinganya, ayah makasih sudah besarkan aku bersama bunda. Ayah maafkan kakak kalau kakak punya salah. Ayah maafkan abang kalau abang punya salah. Tanpa ayah abang tidak bisa seperti ini. Teman-teman,
orang tua kalian itu memberikan sesuatu yang baik. Dia inginnya anaknya makannya yang baik, yang sehat. Dia inginnya tempat sekolahnya yang bagus. Itulah kedua orang tua kalian. Bagaimana caranya dia akan berusaha sekuat tenaga agar anaknya bisa sekolah dan bisa makan dengan hal yang baik. Itulah kedua orang tua kalian. Kalau ayah pahlawan, bunda tuh malaikat, teman-teman. Bunda malaikat. Jangan tanya tentang hari ini perasaan bunda terhadap kalian. Kalau ayah mungkin di pekerjaan karena tugasnya berat, dia bisa lupa dengan kita. Tapi bunda tidak. Lagi nyuci ingat sama anaknya yang di pesantren. Lagi masak buat ayah kalian ingat sama anaknya. Anakku makan apa ya Allah? Itulah bunda. Banyak anak Palestina yang akan kehilangan orang tuanya, teman-teman. Sama seperti Rasulullah, yatim piatu. Adik-adik, teman-teman, saya sudah merasakan bagaimana gak punya orang tua rindu. Dulu bunda saya ketika masih hidup di tahun 2022, karena itu hari terakhirnya, tahun terakhirnya, kalau saya lagi keliling Indonesia, dia bilang, Mas, hati-hati di jalan, Mas sudah makan belum? Mas jaga kesehatan. Gak minta oleh-oleh. Itulah bunda saya, teman-teman. Gak minta oleh-oleh. Hanya nanya bagaimana kabar Bunda. Sudah makan belum? Hati-hati di jalan. Sekarang tidak ada lagi yang bertanya seperti itu ke saya. Rindu, teman-teman. Saya berharap kalau malaikat itu datang, peluk, teman-teman. Doakan malaikat itu. Capek hatinya karena ngurusin anak-anaknya, capek pikirannya, capek tubuhnya, lelah bunda itu. Kalau anaknya banyak, capeknya luar biasa. Tapi kalau anak-anaknya walaupun banyak, suka peluk dirinya, semangat dia, teman-teman. Berat membesarkan anak itu amanah yang sangat berat. Teman-teman, mumpung masih ada keduanya, tolong nanti peluk keduanya. Ucapkan terima kasih. Jangan pernah berhenti. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah berhenti doa itu. Rindu, apalagi kalian. Bunda ayah datangnya jarang-jarang ke sini. Rindu. Saya lanjut cerita ini. Hindrajat. Pagi hari dia sudah melihat bagaimana kedua orang tuanya tergeletak kaku. Sebentar lagi keduanya dikuburkan. Yatim piatu. 5 tahun usianya, teman-teman. 5 tahun. Anak perempuan yang harusnya masih mendapatkan asuhan, perlindungan dari kedua orang tuanya, tapi sama Allah dipisahkan sama kedua orang tuanya. Sekali lagi, teman-teman, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah punya cara untuk semua hamba-hambanya. Allah punya cara. Jangan kau anggap kau akan masuk surga sebelum aku uji. Ini ujian kita, teman-teman, bersama-sama. Ujian kita. Palestina itu ujian kaum muslimin bersama-sama. Peduli tidak kita? Hari itu Hindrajat dijemput sama pamannya, dibawa untuk pindah dari kota Gaza ke Rafah, perbatasan Mesir. Di dalam mobil ada paman, bibi, dan ketiga sepupunya. Hindrajat duduk di tengah karena dia kecil. Ketika mobil itu melaju menuju kota Rafah, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan tank penjajah Israel, laknatullah.
terjadi apa-apa, cepat hubungi Bulan Sabit Palestina. Ada di nomor HP paman, ada di nomor HP ayah. Semuanya ketakutan, bergetar tubuhnya, teman-teman. Di depannya tank penjajah Israel yang mereka sangat bengis, sangat kejam. Tidak peduli anak bayi, tidak peduli orang tua, tidak peduli ibu lagi hamil. Mereka serigala, teman-teman, serigala yang sangat kejam. Dan ternyata ketika tentara itu keluar, di atas tank itu ada senapan otomatis. Langsung dipencet pelatuk senapan itu, teman-teman. Ratusan peluru tembus di mobil itu. Pamannya syahid, bibinya syahid, ketiga sepupunya syahid. Rajab ingat, ambil HP paman, hubungi Bulan Sabit Merah Palestina. Dia langsung ambil, dia telepon, diterima oleh operator seorang ibu. Dengan suara yang bergetar dia bilang, "Ibu, tolong aku." "Siapa namamu?" "Hindraja." "Di mana posisi Hindraja?" "Aku tidak tahu." "Sama siapa kau? Di mana?" "Aku di dalam mobil." "Sama siapa?" "Paman dan bibiku." "Serahkan HP itu ke paman dan bibiku. Dan ketiga sepupuku, berikan pada sepupu yang besar." Semuanya syahid. "Ibu, jangan tinggalkan aku. Cepat tolong aku." 5 tahun usianya, teman-teman. Berhadapan dengan serigala yang sangat buas dan kejam. Sudah ratusan peluru menembus mobil mereka. Anak kecil itu tubuh kita, adik-adik, teman-teman. Tubuh kita. Bukan siapa-siapa yang kita, tapi tubuh kita yang derajat itu. Di mana kita? "Ibu, siapa yang melindungi aku? Siapa yang menolong aku?" Dengarkan aku. Ayo ikuti aku, kita berdoa. Baik, ya Allah, ya Allah, lindungi aku, lindungi aku. Ya Allah, ya Allah. Hin. Ternyata ketika Rajab menelpon, tubuhnya sudah bersarang peluru, teman-teman. Tapi dia masih bisa meraih handphone itu. Adik-adik, teman-teman, kenapa dia masih bisa kuat mengambil HP itu? Allah ingin menunjukkan kepada kita, di mana kita kaum muslimin? Di mana kita, adik-adik, dengan tubuh kita yang lagi sakit? Berikan yang terbaik buat saudara kita di Palestina, teman-teman. Keluarkan yang kita bisa.